Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam rahmat dan ridha Allah, sukses dan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan ngaji ekonomi syariah kali ini, saya ingin kembali menyampaikan tema yang terkait dengan masih banyaknya pertanyaan yang masuk ke media kami terkait dengan akad-akad yang memang digunakan seharusnya untuk tabarruk, untuk kebajikan, untuk tujuan kebaikan. Tapi akad-akad itu justru kadangkala digunakan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertujuan bisnis, bertujuan untuk mengambil profit. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit sebagai pengantar dan prolog, mana sih di antara akad-akad yang masuk kategori akad-akad tabarruk. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan jenengan selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Di antara akad-akad yang masuk kategori itu adalah akad tabarruk adalah yang pertama qad. Qad itu secara umum orang mengartikan hutang piutang. Jadi si A hutang kepada B. Itu dalam bahasa ekonomi syariah disebut dengan akad qad. Nah, itu sudah saya sampaikan dalam tema ngaji ekonomi syariah waktu itu, bahwa qad ini adalah tujuannya murni untuk ta'awun. Dan bahkan dijelaskan yang boleh hutang, yang boleh melakukan kegiatan qad atau menggunakan akad qad hanyalah orang-orang yang kurang mampu. Orang-orang yang fakir, miskin dan du'afa. Jadi memang qad ini disyariatkan oleh Allah hanya untuk mereka-mereka yang kurang mampu. Mereka yang sudah mampu tidak boleh menggunakan akad qad. Karena memang akad qad ini hanya tujuan untuk saling tolong-menolong. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, sahabat, kolega kita yang ketepatan masuk kategori fakir, miskin atau du'afa, kemudian dia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, maka biasanya mereka kemudian hutang. Maka kita tidak boleh menggunakan akad qad itu untuk tujuan mengambil untung. Artinya ketika kita memberikan kepada mereka, contoh aja hutang uang 1 juta, maka mereka pun nanti akan mengembalikan kita dengan jumlah yang sama, yaitu 1 juta. Pertanyaan kemudian, supaya ini lebih jelas, apakah kemudian dalam konteks contoh tadi si A memberikan hutang 1 juta kepada si B, itu kemudian si A nggak dapat untung? Nah, tunggu dulu. Dalam kacamata agama, dalam konsep ekonomi syariah, si A tetap mendapat untung, tapi untung yang diberikan kepada A adalah untung langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya nilai ibadah, pahala yang berlipat, yang berganda, karena dia sudah menolong saudaranya yang kurang mampu.
Jadi tidak boleh kemudian nanti si A minta tambahan dari 1 juta kemudian menjadi 1.200.000. Yang 200 dalam konsep ekonomi syariah malah itu masuk kategori riba, tambahan dari pokok hutang. Jadi penggunaan akad yang salah itu juga bisa berimplikasi pada hukum yang beda. Kemudian ya, kenapa ya kita kok tidak boleh mengambil untung? Ya memang itu tujuannya untuk tolong menolong. Yang ngasih untung langsung Allah. Dan ingat, kalau Allah yang ngasih untung kepada kita, saya yakin tidak ada satupun manusia yang tidak senang. Langsung Allah yang ngasih keuntungan, yaitu berupa pahala yang berlipat, dan itu akan diberikan oleh Allah nanti di hari akhir. Itu yang mungkin akan bisa menolong kita kelak ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya luar biasa. Makanya dalam kitab-kitab fikih yang membahas tentang konsep ini, istilahnya adalah ibadah taqarrub. Jadi orang itu bisa beribadah dengan sholat, beribadah dengan puasa, beribadah dengan ya qiyamul lail, baca Al-Quran. Pun pula begitu, orang bisa bernilai ibadah dengan cara membantu, menolong, memberikan hutang kepada saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Nah, jadi yang pertama yang masuk kategori akad-akad tabarruk, yaitu akad-akad yang penggunaannya untuk tujuan tolong menolong, untuk tujuan kebaikan. Yang pertama adalah qad. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan jenengan selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Yang kedua yang masuk kategori akad qad adalah ariyah. Ariyah ini sering diistilahkan ya dengan pinjam meminjam. Ya, tapi makna di sini bukan pinjam meminjam uang, tapi pinjam meminjam barang. Contoh umpamanya ada A punya buku ekonomi syariah. Kemudian temannya si B ini tidak punya buku ya ekonomi syariah. Suatu saat kemudian si B ini butuh buku tentang ekonomi syariah, dan pinjamlah B kepada temannya yang namanya A tersebut. Maka ketika A meminjamkan bukunya kepada B, maka itu yang disebut dengan akad ariyah, yaitu akad ya yang memberikan kemanfaatan barang tanpa ganti. Nah, itu ariyah. Jadi ariyah itu orang yang memberikan ya, kemanfaatan barang yang dimiliki kepada orang lain tanpa adanya ganti, tanpa adanya harga, atau tanpa harus diganti dengan materi yang lain. Jadi murni ya, ketika si A ini meminjamkan manfaat bukunya kepada B ya, meminjamkan bukunya kepada B, maka dia sudah mempraktekkan konsep tabarruk atau akad tabarruk yang namanya ariyah. Si A juga nggak berharap apa-apa, murni itu untuk menolong kepada si B yang ketepatan membutuhkan buku itu untuk materi belajar. Terus kemudian suatu saat ada orang kemudian minta kepada B untuk membayar karena A sudah tadi meminjami bukunya, maka itu dilarang oleh agama. Salah penggunaan akadnya. Kalau memang si B ingin memanfaatkan, meminjamkan buku kepada B itu dengan ganti nilai yang ada harganya, ada nilai ekonominya, maka B tidak harus menggunakan akad ariyah. Menggunakan akad yang lain, mungkin salah satunya bisa dengan akad ijaroh, yaitu menyewakan, sehingga A membuka bisnis rental buku. Ini baru boleh dibenarkan, karena memang tujuannya si A ini adalah membuka usaha pinjam meminjam atau sewa menyewa buku. Nah, itu baru dibolehkan. Tapi kalau ketika dia murni menggunakan akad ariyah, maka tidak boleh kemudian si A ini membebankan ya pembayaran atas peminjaman buku tersebut.
para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang masuk kategori akad tabarruk yang ketiga adalah akad wakalah. Akad wakalah ini adalah, kalau dibahasakan secara mudah ya, dan gampang untuk dipahami, ditangkap, adalah akad minta wakil. Contoh umpamanya ya, si Ahmad umpamanya suatu saat dia kemudian ingin makan siang di kampus, sementara dia masih ada kegiatan yang akan lebih baik kalau kegiatan itu tidak ditinggalkan ya, gara-gara dia harus ya ingin menikmati makan siang. Akhirnya Ahmad ini minta temannya ya, katakanlah yang bernama Najib umpamanya. Ketika Ahmad ini minta ya teman yang namanya Najib, yang ketepatan ya dalam kesempatan yang sama itu Najib punya waktu longgar, sehingga Ahmad minta bantuan kepada si Najib untuk kiranya ya minta tolong ya menjadi wakil ya, supaya bisa kiranya Najib mengambilkan jatah makannya yang ada di kantin ya, untuk kemudian diberikan kepada si Ahmad. Jadi Ahmad minta bantuan kepada si Najib untuk mengambilkan jatah makan siangnya yang ada di kantin. Nah, ini ya, ini murni ketika Najib ya dengan ridho, dengan rela dan dengan ikhlas ya mengambilkan jatah makan siangnya si Ahmad tadi, maka disitulah nilai wakalah sudah dipraktekkan antara Ahmad dan Najib. Najib otomatis kalau kita lihat seakan-akan tidak ada keuntungan, ya memang karena memang akad wakalah itu untuk saling tolong-menolong, untuk kebaikan. Tapi ingat, apa yang sudah dilakukan oleh Najib ini dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berpahala dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bilang nggak ada untung. Untung ada. Untungnya yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ya ketika Najib ini minta kepada si Ahmad semacam kompensasi ya, atau minta upah ya kepada Ahmad karena Najib sudah mengambilkan jatah makan siangnya di kantin tersebut, apa nggak boleh? Boleh, nggak dilarang juga. Tapi sudah tidak masuk kategori akad wakalah. Itu bukan akad wakalah lagi, tapi itu sudah akadnya berubah menjadi ijaroh, atau yang sering kita sebut dengan ujroh. Karena si Najib minta upah kepada si Ahmad ketika Najib mengambil jatah makan siangnya di kantin tersebut. Nilainya tidak ada ibadah dalam pandangan Allah, tidak ada nilai tabarruk dalam pandangan Allah. Nah, sekarang ya kegiatan ini, wakalah ini, kalau kita lihat dengan era yang sekarang sudah sangat ya maju, sangat modern, sangat kontemporer ya, dengan ditandai dengan berkembangnya teknologi, lebih-lebih di bidang digital. Luar biasa sekarang. Akad ini kemudian banyak ya diambil ya dalam praktek kegiatan-kegiatan ekonomi. Pertanyaannya, apakah tidak boleh menggunakan akad wakalah dalam kegiatan bisnis? Nah, ini yang perlu dan kiranya sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Jawabannya kita ikuti sebentar lagi, kita break ya. Tetap saksikan terus channel Ngaji Ekonomi Syariah, dan jangan lupa sering saya sampaikan, like, kemudian share, komen, dan subscribe channel ini.
Kita lanjutkan sebentar lagi.